Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abigail Agnes akan mempresentasikan hasil portofolio PKL selama 6 bulan di Ekokapti Creative Production. Sini sebelum saya presentasi, saya akan memaparkan profil diri saya. Selanjutnya. Oke. Nama Abigail Agnes Putri Krisan, kelas 12 BC1, tempat tanggal lahir Surakarta 1 Juni 2006, sekolah SMK Negeri 7 Surakarta, alamat rumah Jalan Baberlayar 1 RT 03 RW 14. Tempat PKL Ekokapti Creative Production, alamat Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Di sini Ekokapti Creative Production bergerak di bidang jasa produksi, dokumentasi, foto dan video, multimedia, broadcast, mungkin juga event organizer dan wedding organizer. Dan di tahun 2021 Ekokapti juga merambah di persewaan LED Videotron. Selanjutnya, untuk job desk saya selama PKL, saya bisa menjadi helper camper. Di situ saya membantu kamera ketika sedang mengambil gambar. Mungkin kalau mengambil gambar kan kadang riuh gitu kan ya. Itu kadang saya membantu kamera untuk mengambil gambar, terus kadang juga wireless mati gitu. Terus habis itu saya juga sempat mendapat kesempatan menjadi camper. Terus untuk di Ekokapti sendiri kebanyakan job desk wanita itu memegang mixer video. Jadi mixer video itu memilah hasil gambar dari beberapa kamera untuk ditayangkan ke output. Biasanya bisa live stream. Outputnya itu bisa live stream atau bisa ditayangkan LED maupun di TV. Terus job desk saya juga pemasangan LED, terus foto booth, dan sempat mendapat kesempatan untuk memegang event organizer. Selanjutnya, untuk hard skill sebelum PKL, saya memahami kamera foto dan kamera video, memahami lighting, memahami editing, dan memahami audio. Dan untuk selanjutnya, untuk soft skill yang saya punya sebelum PKL, saya mentaati peraturan sekolah, bisa beradaptasi dengan cepat, sedikit memahami tentang public speaking dan disiplin. Lalu setelah saya masuk PKL, saya mempunyai hard skill selanjutnya. Ini, saya bisa lebih memahami tentang kamera. Di sana di Ekokapti juga ada beberapa kamera liputan, kamera foto, video, dan kamera klip. Terus juga ada bisa lebih memahami editing dan sortir foto, bisa menghandle acara atau menjadi I.O, lebih memahami mixer video, dan memahami pemasangan LED Videotron. Lalu soft skill yang saya punya setelah PKL, saya mentaati peraturan, disiplin, lebih menguasai public speaking, bisa beradaptasi dengan cepat, dan lebih bisa memanajemen waktu. Dan selanjutnya ada keterkaitan mata pelajaran umum dan jurusan. Di sini ada bahasa Indonesia. Kita di PKL menggunakan bahasa Indonesia dengan sopan dan santun, karena attitude tetap nomor 1 untuk
kita bicara dengan senior, dengan Bu Anes, Pak Andre maupun dengan klien, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Lalu ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris di sini kita editing menggunakan Premiere Pro, dan mungkin di Premiere Pro ada tools atau ada beberapa judul-judul itu yang menggunakan bahasa Inggris. Lalu ada PKN. Keterkaitannya ada untuk memecahkan masalah atau biasanya kita musyawarah setelah melakukan job. Jadi seperti evaluasi setelah job gitu. Terus untuk matematika ada rekapan pemasukan dan pengeluaran saat menjalani job. Lalu ada bimbingan konseling. Ada keterkaitannya yaitu disiplin dan manajemen waktu. Lalu konsentrasi keahlian, yaitu keterkaitannya adalah kamera video, foto, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada refleksi selama di SMK Negeri 7 Surakarta. Untuk aspek pengetahuan, kendala saya sebelum PKL, saya kurang menguasai di bidang editing di Premiere Pro. Tetapi saat PKL, saya bisa bertanya langsung kepada senior. Di sana kan senior semua pada edit. Jadi saya bisa menanyakan secara langsung untuk caranya bikin efek ini gimana, bikin ini gimana, color grading dan lain sebagainya. Saya bisa lebih memahami di saat PKL. Lalu ada aspek sosial. Di aspek sosial ini saya bisa beradaptasi dengan lingkungan PKL seperti senior di office dan senior di lapangan dan sesama PKL. Dan di aspek sosial ini selama PKL saya juga bisa mengasah public speaking saya. Untuk aspek fisik, di sekolah mungkin fasilitas kamera video ada Sony, Panasonic, dan kamera foto ada mirrorless, Sony, dan Canon. Tetapi di sekolah ada fasilitas lab komputer, lab studio, dan MCR. Di PKL fasilitas alat lebih memadai. Untuk kamera video ada PXW70, 4K70, lalu untuk foto ada Fujifilm, ada Sony, dan Canon. Dan alat penunjang lainnya seperti clip on, lighting, dan lain sebagainya. Lanjut. Ya. Ini untuk dokumentasi itu di sebelah kiri kalau di layar itu saya mendapat job simulasi debat Capres Pak Gibran di Adiwangsa. Terus yang di atas yang saya sendiri itu kebetulan PKL mendapat kesempatan job 3 hari itu SBB Solo Bakery di Solo Paragon yang dikerjakan full PKL semua, tidak ada senior. Dan kebetulan untuk leadernya dari SMK 7 yaitu Ismail. Lalu yang di bawah itu saya mendapat job di Salatiga. Salatiga. Itu Natal. Dan di sini ini saya IO di Palur. Event organizer. Acara apa? Ini wedding ding Pak, wedding organizer, ya. Iya. Lanjutnya masih. Iya. Masih. Untuk harapan dan cita-cita saya, harapan saya setelah lulus saya bisa masuk ke universitas yang saya inginkan dan bisa mengasah passion saya di bidang film dan televisi dan bisa mencari ilmu bahkan pengalaman yang lebih berharga lagi. Dan cita-cita saya semoga bisa menciptakan film sendiri yang diangkat dari pengalaman saya pribadi dan semoga saya bisa membangun production house sendiri. Kayak
itu saja presentasi dari saya. Mungkin ada salah kata atau salah tutur, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Oke dah. Nanti tanya jawab ya. Oke. Kalau menurut Agnes, di tempat PKL itu yang sangat bermanfaat dan buat kamu itu penting banget, itu apa? Kamu dapat apa di tempat PKL? Penting. Sebenarnya pertama yang pertama mungkin tetap ilmu. Tetap ilmu. Jadi kalau tidak, dia mau dibikin ini, di post dia, dibikin ini, tinggal di mana kita. Menurut saya yang penting itu pertama ilmu pasti, yang kedua adalah attitude, terus juga kita harus bisa manajemen waktu dengan baik. Menurut saya sih itu. Pengalaman apa yang paling berkesan kamu selama PKL di lokasi selama 6 bulan? Pengalaman paling berkesan adalah mungkin pengalaman ketika pertama kali mendapatkan job. Itu kayak rasanya itu kayak, oh ini ya yang kerja yang sebenarnya. Terus juga setiap dapat job itu kayak rasanya itu kayak sama terus gitu loh, kayak excited dan kayak ingin taunya itu kayak menggebu-gebu gitu loh Pak, gitu. Terus pengalaman berharga juga itu tadi dapat kesempatan job di simulasi debat capres itu, yang itu mungkin sangat eksklusif ya, karena di hotel itu CCTV semua dimatiin, HP, bahkan HP saya dan HP tim itu dikumpulkan, dan itu agak sedikit tremor sih saat job itu. Terus dan nggak lupa juga dapat teman-teman yang gimana ya, lumayan suportif, terus berbagai kota gitu masuk di Ekokapti, jadi banyak relasi gitu. Kira-kira kan ini nanti misal ini termasuk ujian kan, ujian sekolah terus ini juga satu pertanggungjawaban buat ke tempat PKL. Kalau kamu mau ngomong ke sekolah, mau ngomong apa belum kamu lulus, sama kamu mau ngomong apa ke Dudi Ekokapti selama nanti kalau videonya mau dibaca sama Mbak Anis? Nanti nangis dong Pak. Buat sekolah dulu, buat tempat PKL dulu. Waduh, untuk Bu Anes, Pak Andre dan Ekokapti, terima kasih kepada Ekokapti, terima kasih kepada Bu Anes, Pak Andre sudah mengizinkan saya untuk bisa masuk ke
Ekokapti bisa mendapatkan pengalaman yang banyak, yang tentunya berharga buat saya. 6 bulan itu mungkin nggak termasuk nggak cepat, dan itu sangat berkesan buat saya. Terus untuk sekolah selama 3 tahun ini saya bisa lebih tahu apa passion saya, apa minat saya, dan di SMK 7 ini saya bisa mengetahui masa depan saya. Terima kasih SMK 7. Oke, cukup, silakan tutup presentasinya. Oke, itu sekian presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.